warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channelnya Vina Anissa. Nah, teman-teman, hari ini aku nggak ngevlog dulu. Sekarang aku mau membahas tentang GERD dan anxiety lagi gitu ya. Sebenarnya aku agak gimana, tapi ya mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat buat kalian semua, dan ini bisa jadi motivasi kalian biar kalian tuh ngerasa nggak sendiri, dan kalian juga pasti bisa kayak aku dan pejuang-pejuang GERD yang lainnya yang selalu pantang menyerah dan dan semangat gitulah buat sembuh. Tapi sebelum ke video selanjutnya, aku harap yang belum subscribe dulu dan like video ini agar channel aku semakin berkembang. Teman-teman, tema yang aku bahas malam ini adalah seperti biasa, keluhan yang mungkin selama 3 bulan, mau 3 bulan berobat ke psikiater gitu. Ya gimana ya bahasanya, belibet banget, bentar. Kan aku berobat ke psikiater tuh udah hampir mau 3 bulan gitu. Nah, kalau kalian mau tahu gitu keluhan-keluhan apa saja yang mungkin berkurang dari biasanya gitu, yang biasanya aku ngeluh ini, yang biasanya geluh itu. Nah, sekarang aku mau bahas ya di video ini gitu, baik itu dari pikiran dan fisiknya gitu teman-teman. Oke teman-teman, yang pertama kita bahas di keluhan uh, apa ya di keluhan psikis dulu, karena kalau udah psikiater tuh kan jadi berhubungan ke jiwa dulu gitu ya, ke psikis, kepikiran dulu gitu ya. Menurut aku alhamdulillah sejauh ini aku nggak terlalu parnoan gitu, baik itu dalam hal apapun gitu. Yang katanya yang dulu-dulu tuh takut ini, takut itu, takut mati, takut sakit, takut penyakit berat, takut apa, takut itu, alhamdulillahirabbil alamin sekarang bahkan udah kayak lupa gitu, dan aku lebih banyak aktivitas gitu. Jadi frekuensi aktivitas aku tuh sekarang lebih banyak gitu, mau itu kerja, mau itu ngurus anak, mau kerja ngurusin rumah gitu, banyak sekarang yang aku kerjain. Jadi ya lupa begitu aja gitu, dan itu normalnya ya seseorang gitu, bukan seperti yang kemarin-kemarin gitu kayak aku gitu, yang selalu memikirkan hal yang seharusnya bukan aku pikirin gitu, harusnya bukan aku pikirin gitu teman-teman. Nah terus apalagi ya sebelum maghrib, nah jadi waktu-waktu yang pas maghrib tuh, dari setelah asar sampai maghrib biasanya kan aku kayak mencekam banget gitu. Gak tau kenapa itu waktu-waktu itu benar-benar, apalagi kalau perut dalam keadaan kosong itu tuh kayak gitu, kayak takut banget, gak tahu takut apa gitu, gak tahu. Pokoknya aku tuh berasa ada di dunia lain. Nah itu udah nggak ada alhamdulillah gitu di pikiran. Nah terus aku juga kalau misalkan kemana-mana atau aktivitas, mau itu aktivitas apapun, gak banyak mikir. Kalau dulu kan aduh takut pingsan, aduh takut jatuh, aduh takut gitu, untuk ke kamar mandi aja aku takut jatuh, dan aku takut mati dadakan di kamar mandi. Nah kayak gitulah, jadi pikiran-pikiran itu alhamdulillah sekarang udah gak ada gitu. Nah teman-teman, itu tuh gak dapat dipungkiri ya, dulu kan aku pernah ya sakit seperti ini gitu, terus aku sembuh beberapa tahun dan itu tuh datang lagi. Nah jadi gimana ya, kalau kalian menyebut penyakit ini itu bisa sembuh total gak kak, sembuh total gak kak? Nah jadi kalau kata aku ya bisa sembuh total gitu, tapi asal kita misalkan pola hidup, pola pikir, dan pola makannya itu benar gitu, kayak konsisten banget gitu, dijaga. Tapi kan kalau kita kembali lagi ke kehidupan yang dulu gitu, gak dapat dipungkiri bisa aja gitu, itu tuh datang lagi gitu, atau dengan masalah-masalah yang lain, bisa karena stres atau apa, itu bisa datang lagi gitu teman-teman. Jadi ya jangan berpikir sembuh totalnya itu benar-benar sembuh yang kalau kita begadang terus. Misalnya ya, aku contohin dalam perumpamaan ini,
kalau misal kita begadang gitu ya, begadang terus gitu ya, misalkan 1 minggu kita tuh begadang terus, terus kita tuh nggak bakalan ada keluhan gitu di badan kita, mau pusing-pusing lah atau mual-mual atau apa kelayangan atau apa gitu kan. Nah, jadi itu tuh gimana ya, kan orang normal juga biasa ya kalau begadang terus atau kecapean atau kurang istirahat itu kan bisa masuk angin atau biasa. Nah, bedanya orang anxiety gitu, itu tuh terlalu dikhawatirkan gitu teman-teman, dan bisa berpikiran, wah jangan-jangan ini tuh masuk angin tuh kita tuh mau mati atau kita tuh punya penyakit berat gitu teman-teman. Nah, jadi si pikiran-pikiran itunya nggak ada gitu teman-teman kalau kita sembuh gitu. Itu perumpamaan menurut aku, sembuh menurut aku ya gitu. Nah, terus selanjutnya ini khas banget ya, yang punya GERD selalu banyak yang ngeluh seperti ini. Kita tuh takut parno banget sama makanan teman-teman. Makanan, makan ini takut kambuh, makan itu takut kumat. Nah, itu sekarang itu alhamdulillah aku udah berkurang banget gitu. Aku jadi gak banyak berpikir aduh ini tuh takut, jadi hajar aja gitu, hajar aja, kalau nggak enak di lambung udah gitu. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kan itu tuh benar-benar berpikir banget mau makan tahu digoreng aja, itu tuh berpikirnya tuh sampai beberapa puluh kali gitu buat nyobain si tahu itu, padahal tahu itu belum tentu kenapa kenapa gitu, belum tentu kan kita makan terus kita kenapa-napa. Nah, justru itu yang bisa bikin kita kenapa-napa gitu, jadi terlalu mikirin itu gitu. Nah, oke, aku juga bisa bisa ngomong seperti ini bukan hal yang gampang ya, karena itu tuh spontan teman-teman, bukan spontan, yaitu dari sononya. Kalau kita punya anxiety emang mungkin seperti itu ya keluhannya gitu, keluhan di fisiknya gitu. Jadi takut inilah, takut itu. Jadi kalau ada orang yang seperti itu jangan disepelekan, jangan dianggap remeh. Itu tuh bener-bener bukan kita manja, bukan kita pilih-pilih ya, atau misalkan kita banyak mikir. Nah, itu tuh emang kita punya gangguan anxiety gitu, ada apa-apa di dalam pikiran kita gitu, di dalam diri kita. Nah, terus selanjutnya aku gak sedihan teman-teman, aku gak sedihan. Biasanya aku itu sedihan banget pas waktu kemarin tuh lagi parah-parahnya, tiap ada yang, Neng kamu tuh jangan banyak pikiran, cuman satu kalimat banyak pikiran aja, atau misalkan sing darah, sing sehat, cuman kalimat gitu aja itu tuh aku bisa nangis, bisa bener-bener ya Allah nyentuh banget gitu ke hatinya. Itu tuh bisa aku tuh sedih langsung ke kamar, langsung apa ya, langsung ngumpet gitu di pojokan, gitu. Aku bener-bener sedihan, langsung nangis, gampang sedih gitu. Itu kan ciri-ciri orang depresi ya. Nah, gitulah pokoknya depresi kayak gitu-gitunya itu alhamdulillah ya, alhamdulillah banget udah nggak ada lah sekarang gitu. Jadi sekarang tuh alhamdulillah aktivitas aku udah banyak gitu, udah banyak, dan mungkin sebagian gitu, walaupun belum 100%, tapi alhamdulillah segini udah benar-benar kayak yang terlupakan gitu untuk keluhan-keluhan kayak ya yang seharusnya kita agak pikirin gitu teman-teman. Oke, selanjutnya setelah di pikiran kita beralih ke fisik gitu. Dari psikis kita beralih ke fisik gitu. Yang paling aku rasain itu adalah kelayangan aku berkurang. Satu. Yang kedua, yang kalau biasanya aku seperti kayak ini kepala kosong, ini tuh kayak nggak ada otaknya, aliran darahnya tuh sampai ini di sini dada, jantung, kadang tangan sebelah itu kayak, pastilah ada sebagian orang yang ngira, aduh jangan-jangan ini stroke, aduh jangan-jangan kita mau mati nih, kita udah berasa nggak ada apa-apa gitu di batok kepala ini gitu, atau jantungnya ini kok ngerasa nggak ada denyut jantungnya atau nggak ada hatinya gitu. Nah, itu udah nggak ada sekarang alhamdulillah. Kelayangan itu ngerasa kosong udah nggak ada. Terus apalagi ya, terus keluhan di lambung kayak kembung-kembung juga nggak keterlaluan, mungkin karena kita kan cemasnya itu udah berkurang gitu. Jadi semakin kita nggak cemas, semakin kita nggak stres ya,
keluhan di lambung juga ya kata aku juga dibalikin gitu. Kalau kita stres, lambung juga bakalan ada apa-apa gitu. Kalau misalkan kita ada sakit lambung gitu, ada mungkin ada peradangan di dalam lambung atau kita ada gangguan lambung, pastilah psikis kita juga bakalan keganggu gitulah teman-teman. Jadi keluhan-keluhan yang ada di lambung alhamdulillah berkurang gitu. Nah, tapi sejauh ini aku gebragin rahasianya. Bukan rahasia sih. Aku kan juga udah pernah bahas ya, selain aku konsumsi obat psikiater, aku kan juga terapi-terapi yang lainnya gitu, berupa obat alami, obat-obatan alami gitu ya. Dulu aku pernah ya bahas kalau aku untuk nyembuhin lambungnya pertama pakai lidah buaya, itu yang benar-benar efektif di aku gitu. Selama sebulanan. Terus aku konsumsi tepung kanji, itu yang benar-benar yang biasanya panas di dada, terus perut berasa panas gak jelas dan lain-lain, berasa disayat-sayat, itu dengan itu ya sama si tepung kanji. Terus aku lanjut karena tepung kanji takut kelamaan gitu dan takut ada efek samping apa-apa, aku lanjut ke tepung pati Garut. Nah, kalau kalian nanya aku beli, kalau tepung kanji sih aku percaya ya bisa kalian dapetin di kayak di store-store gitu ya, kayak misalkan di pasar juga lah, walaupun kiloan juga gak apa-apa. Aku benar-benar pernah dan itu tuh malah kata aku pak efektif gitu, efektif juga gitu. Tapi untuk meminimalisir kayak biar biar apa ya, biar kayak kita berpikir sterilisasinya ya lebih steril atau apa-apanya gitu tentang kebersihannya, kalian bisa beli yang Rose Brand gitu, tepung kanjinya gitu ya, ada lah mereknya Rose Brand gitu. Nah, terus kalau untuk pati Garut, aku belinya nanti aku kasih linknya di bawah ya, untuk penyembuhan lambung gitu, untuk penyembuhan radang lambung gitu bisa. Nah, terus kata aku juga pernah ya sebelum-sebelumnya untuk batuk dan lain-lainnya juga aku minum amoxilin gitu, kayak ada lain-lain gitu. Pokoknya kalian scroll aja lah gitu kisah-kisah aku ke bawah gitu ya, untuk lebih tahu tentang aku gitu dari pas awal aku kambuh sampai sekarang, karena aku ceritain tuh banyak banget gitu teman-teman ya. Di fisik mungkin apalagi ya, oh ya terus kedutan. Nah, itu tuh yang paling aduh, benar-benar si kedutan itu juga bikin parno juga ya. Itu kedutan alhamdulillah sekarang udah hilang. Terus kayak apa ya, kedutan itu yang paling aku parnoin sih itu sih kedutan, berasa kosong di otak, di sini, di jantung, di hati, terus kadang di lengan gitu ya. Terus kelayangan itu ya, yang kayak sempoyongan, yang kayak mabuk kendaraan itu udah berkurang gitu. Mungkin itu ya, mungkin segitu gitu yang sekarang gitu. Jadi bukan berarti 100% ya, bukan berarti 100%, karena aku juga ini tuh kata si bapak dokternya, ini aku minimal 6 bulan loh pengobatan di psikiater. Nah, itu tuh baru minimal gitu. Minimal gitu. Dan kemarin juga aku sempet turun dosis 1/4 si anti cemasnya gitu. Karena aku kemarin ada gangguan gitu, si bapak dokternya nggak ada pindah dan lain-lain untuk jadwalnya. Aku pernah nggak konsumsi selama 7 hari, itu aku agak kenapa-napa lagi ya, agak gimana gitu lagi gitu. Jadi aku naik lagi tuh ke setengah untuk anti cemasnya. Kalau anti depresannya mungkin ya aku masih satu gitu, aku masih satu. Yang anti depresannya 20 mg, yang si anti cemasnya aku 0, mili gitu. Iya ya, 0, miligram gitu. 1 mg ya 0, mili. Tadinya kan suruh yang si 0, mili itu yang untuk si setengah tuh aku potong lagi tuh, itu 1/4 aku konsumsi selama sebulan, tapi aku kurang nyaman, terus ditambah aku ada jeda gitu. Jadi kata si dokternya kamu belum siap gitu, jadi sekarang konsumsi setengah lagi tuh kan. Itu tuh
itu tuh target yang benar-benar harusnya tuh mulus gitu jalannya, tapi ya qadarullah ya seperti ini gitu. Jadi nggak tahu aku konsumsi obat psikiater sampai kapan gitu, tapi mudah-mudahan secepatnya gitu aku bisa lepas dan nggak sampai ketergantungan gitu teman-teman. Nah, mungkin sekian dulu ya video dari aku. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Kalian pokok jangan patah semangat. Kita bisa sembuh, yakin sembuh dengan cara kita masing-masing ya. Dan yang paling penting aku selalu ingetin kepada kawan-kawan semuanya, kalau yang paling pertama itu menjadi penunjang buat kesembuhan itu adalah yakin kita bisa sembuh dan konsisten. Jadi penyembuhannya tuh apa sih, jadi kalau misalkan kita ikhtiar untuk pengobatan atau 3P itu tuh continue tiap hari, teman-teman harus jadi kebiasaan gitu. Dan tinggalkanlah kebiasaan yang lalu, kita move on untuk kebiasaan-kebiasaan lalu kemarin atau pokoknya yang sebelum-sebelumnya yang buruk. Tapi ini nih tujuan otak kita lebih ke depan gitu, ke depan bahwa kita akan menjaga kesehatan kita, menjaga makan kita, menjaga pola pikir kita, menjaga istirahat kita, menjaga lain-lainnya gitu. Nah itu tuh yang bakal bikin kita sembuh gitu. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.